wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, masih semangat? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silahkan Monica disiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Monica ya sudah dipimpin untuk berdoa. Nah ini untuk daftar hadirnya ya, di Google Classroom juga ada, jadi kalian nanti bisa isi daftar hadirnya lewat link ini maupun lewat Google Classroom yang sudah saya share bersama dengan LKPD dan handout-nya. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang tekanan hidrostatis ya. Masih ingat kan ya apa itu tekanan hidrostatis? Hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan dari semua arah pada suatu benda Tekanan hidrostatis itu tekanan yang terjadi pada zat cair. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes yang masih ada hubungannya juga dengan zat cair. Kalau kemarin kan hubungannya dengan tekanan zat cair, kalau hukum Archimedes ini hubungannya dengan gaya ke atas yang dialami oleh benda. Ini gambar apa ini? Perahu. Perahu itu kan biasanya terbuat dari besi atau baja kan ya. Kenapa perahu yang terbuat dari besi atau baja itu tidak tenggelam di dalam air laut? Padahal massa jenisnya baja itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan massa jenisnya air laut. Nah, coba dipikirkan, kenapa ini? Karena terdapat rongga-rongga kecil. Nah, di sini perahu ini kan ada rongga-rongga udaranya kan, tidak full besi utuh atau baja utuh kan, tetapi di sini ada rongga-rongga udaranya sehingga nanti kalau digabung itu nanti massa jenisnya perahu itu pasti lebih kecil jika dibandingkan dengan massa jenisnya air laut. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya itu melalui studi literasi, kalian dapat menjelaskan hukum Archimedes dan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya ke atas atau gaya apung. Kemudian melalui percobaan sederhana ini nanti kalian dapat menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Bisa membuat laporan hasil percobaan hukum Archimedes baik pada benda yang terapung, melayang, maupun tenggelam di dalam air. Untuk penilaian yang akan kita lakukan itu ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, keterampilan. Coba perhatikan video ini sebentar. Dari video ini tadi tentunya kan kalian bertanya-tanya ya, kira-kira apa yang dapat kalian tanyakan dari video ini? Kenapa benda bisa tenggelam, melayang, dan terapung? Mengapa di sini benda bisa tenggelam, bisa melayang, maupun bisa terapung? Nah, untuk tahu jawaban dari pertanyaanmu ini nanti, mari kita lakukan percobaan berdasarkan LKPD 3, yaitu menganalisis hukum Archimedes. Sudah siap semua ini alat dan bahannya? Sudah. Jadi kita menggunakan LKPD yang ketiga ini di sini. Silahkan sekarang kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan teman-teman satu kelompok kan ya? Nah, kalian nanti silahkan buka handout yang ada di Google Classroom. Untuk LKPD-nya itu kan juga sudah saya share di Google Classroom, bisa kalian lihat di situ. Nah, untuk pembimbingannya seperti biasanya saya akan melakukan
pembimbingan kan video call lewat WA. Ini ada yang ditanyakan? Nah, silahkan sekarang kalian tinggalkan Google Meet ini dulu ya. Semangat. Kemudian nanti kalian praktikum dan nanti kembali untuk presentasi. Sama dengan mana anak-anak sudah siap presentasinya ya? Siap, Bu. Silahkan kelompoknya siapa yang mau presentasi ini? Saya Bu. Ya, silahkan kelompoknya Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Banyaknya garam per sendok, 2 sendok, peristiwa yang terjadi gerak. 2. 1 sendok, peristiwa yang terjadi tenggelam. 3 sendok, peristiwa yang terjadi melayang. 1. Apa yang menyebabkan perbedaan keadaan telur? Penambahan telur dengan jumlah yang berbeda. 2. Apa fungsi garam yang dilarutkan dalam air pada perubahan di atas? Penambahan garam menyebabkan massa jenis air bertambah. 3. Telur dapat tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air garam. 4. Telur dapat melayang jika massa jenis telur sama dengan massa jenis air garam. 5. Telur dapat terapung jika massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air garam. Kesimpulan, benda dapat tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Benda dapat melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda dapat terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Terima kasih kelompoknya Lintang ya. Ini tadi yang nomor 1 kalau saya tidak salah dengar tadi, apa yang menyebabkan perbedaan keadaan telur? Tadi kamu jawabnya penambahan telur, betulkah menambah telur bisa menyebabkan perbedaan keadaan telur? Penambahan garam ya. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Penambahan garam itu nanti akan menyebabkan apa, Nana? Massa jenis air bertambah. Iya, massa jenis air bertambah. Nah, ya penambahan garam dengan jumlah yang berbeda-beda itu ternyata dapat menyebabkan apa, Nana? Perbedaan massa jenis pada zat cair. Benda dapat tenggelam jika Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat air. massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kemudian benda dapat melayang jika Massa jenis benda sama dengan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda dapat terapung jika massa jenis lebih kecil daripada massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, ada yang ditanyakan? tidak. Tadi saya sudah melihat video yang kalian kirim, kemudian dari apa yang saya lihat ketika saya video call, saya sudah bisa mengamati kerjasama kalian bagaimana. Kemudian dari situ bisa saya ambil kesimpulan, kelompok yang terbaik hari ini kerjanya adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompoknya Lintang. Nah, untuk kelompok yang lain jangan mau kalah, masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Semangat ya. Ya, Bu. Untuk hari ini jangan lupa kamu kerjakan kuis yang ada di Google Classroom dan laporannya saya tunggu kalian kirim di Google Classroom. Untuk materi yang akan datang itu bisa kalian baca-baca tentang hukum Pascal. Untuk hari ini cukup dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.